Halo, bersama Mr. Ben Ben. Jadi kita masih persamaan nilai mutlak. Tetapi kali ini sudah video keempat ya. Persamaan nilai mutlak bentuk persamaan kuadrat. Oke, jadi maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya nanti persamaan nilai mutlak itu nanti bisa dibawa ke bentuk persamaan kuadrat. Atau nanti akan melibatkan persamaan kuadrat. Nah, berarti kita harus bisa menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, mungkin kita review sebentar tentang persamaan kuadrat gitu ya. Jadi review tentang pemfaktoran. Maksudnya pemfaktoran itu gunanya untuk apa? Untuk penyelesaian persamaan kuadrat ya. Nah, begitu. Oke, jadi contoh. Misalnya x pangkat 2 dikurangin 11x ditambah 28 sama dengan 0. Kita mau cari tahu x-nya berapa. Nah, ini disebut persamaan kuadrat karena persamaan lalu ada kuadratnya. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus bisa menemukan dua buah nilai. Jadi kalau dikalikan hasilnya adalah yang terakhir. Nah, ini ya, ujung kali ujung. Nah, gitu. Tapi ujung sini tidak ada berarti 1 ya. Berarti 1 kali 28. Hasilnya 28. Nah, gitu. Sementara yang penjumlahan itu adalah yang koefisien X. Nah, gitu ya. Berarti apa? Negatif 11. Begitu ya. Nah, lalu kita berpikir 28 ini perkaliannya apa saja? Jadi 28 ini kan bisa 1 kali 28. Bisa 2 kali 14. Bisa 4 kali 7 gitu ya. Mana hasilnya bisa 11 kalau ditambah atau dikurang. Ini ya. Ya, soalnya 4 tambah 7 kan 11 ya. Kalau 2 sama 14 kan tambah kurang tidak bisa jadi 11. Nah, berarti kita tahu hanya 4 atau 7 ya. Nah, kita tulislah 7 sama 4 di sini. Baru kemudian kita akan melihat 7 dan 4 ini kalau ditambah ini bagaimana bisa menghasilkan negatif 11. Oh, ternyata dua-duanya harus dikasih minus ya, negatif ya. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 11. Berarti atas ini juga kasih minus. Lalu apakah dikalikan hasilnya masih sama 28? Benar ya. Negatif kali negatif kan positif ya. 7 kali 4 kan 28. Nah, maka di sini kita akan membuat menjadi begini. X. Begitu. Nah, maka bilangan yang kita dapat itu ditulis ke sini. Jadi negatif 7 sama negatif 4 begitu. Nah, maka ini akan diperoleh bahwa x kurang 7 ini akan sama dengan 0 atau x kurang 4 ini ya sama dengan 0. Begitu ya. Nah, baru kemudian ini pindah ruas dapat x sama dengan 7. Ini pindah ruas dapat x sama dengan 4. Nah, maka berarti artinya kalau kita masukkan 4 ke persamaan ini, kalau dihitung hasilnya 0. Begitu pula kita masukkan 7 ke sini ya, menggantikan x-nya. Kalau dihitung hasilnya pasti 0. Nah, kalau tak percaya bisa dicoba ya. Oke, jadi pemfaktoran menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada dua jenis ya. Yang jenis pertama itu yang di depan x kuadrat ini angka 1 ya. Nah, jadi lebih mudah. Bagaimana kalau dia bukan 1 gitu ya? Nah, kita lihat contoh berikutnya. Oke, misalnya 3x kuadrat dikurangin x dikurangin 10 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke, dengan cara yang sama, berarti kita harus bisa menemukan dua buah bilangan. Kalau dikalikan, hasilnya adalah, gitu ya. Kalau jumlahkan, hasilnya adalah, oke. Kalau dikalikan adalah ujung kali ujung. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kali punya ya. Nah, jadi 3 kali negatif 10, hasilnya negatif 30. Nah, begitu. Sedangkan yang penjumlahan itu adalah yang di depan koefisien X. Koefisien X ya, itu di depan X. Jadi negatif 1 dong ya. Negatif 1. Nah, begitu. Nah, kita mulai dari perkalian 30. 30 ini perkalian ada apa aja? 30 ini bisa 1 kali 30, bisa 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Nah, gitu ya. Mana yang kalau dijumlahkan atau dikurangin hasilnya bisa 1. Ya, 5 dan 6 dong ya. Soalnya kalau 3, 10 ini kan tambah kurang tak bisa 1 ya. Ini juga tidak bisa 1. Ini juga tidak bisa 1 ya, tambah kurang ya. 5 dan 6. Maka di sini kita tulis 6 sama 5. Baru kita berpikir 6 tambah 5 hasilnya bisa negatif 1. Mana harus dikasih negatif?
tentu yang besar dong, supaya kalau dijumlahkan hasilnya negatif ya. Oke, negatif 6 tambah 5 hasilnya negatif 1, betul ya. Berarti atas juga harus dikasih yang sama ya. Apakah benar negatif 6 kali 5 hasilnya negatif 30? Benar ya. Nah, maka ini kita tulisnya begini nih. Sepertiga 3x. Nah, begitu. Jadi, kenapa sepertiga? Karena di depan x kuadrat ini 3. Makanya sepertiga. Kalau di depan x kuadrat ini 4, berarti seperempat. Kalau di depan x kuadrat ini 5, seperlima. Nah, ini 3x dari mana? Ya, karena ini 3x kuadrat. Kalau 4x kuadrat, berarti 4x. Kalau 5x kuadrat, berarti 5x. Nah, begitu ya. Nah, lalu kemudian, bilangan yang kita dapatkan ini, negatif 6 sama 5, ini kita tulis ke sini. Negatif 6 sama positif 5, begitu ya. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa 3x kurang 6, 3 sama negatif 6 sama-sama habis dibagi 3. Maka kita bisa keluarkan 3. Jadi, x dikurangin 2, nah, terus depannya jadi ada 3. Tapi masih ada kali sepertiga dari yang sebelumnya. Nah, ini adalah 3x ditambah 5. Nah, teknik mengeluarkan sudah pandai ya. Oke, jadi kalau ini kali masuk hasilnya kan sama ya 3x kurang 6 gitu ya. Nah, ini sepertiga kali 3 kan 1, dia bisa dicoret. Maka hasil pemfaktorannya adalah x kurang 2 dikali dengan 3x tambah 5 sama dengan 0, begitu. Artinya kita memperoleh x kurang 2 sama dengan 0 atau 3x tambah 5 sama dengan 0, begitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapat x sama dengan 2 atau 3x sama dengan pindah ruas negatif 5 ya. Nah, lalu kita bagi 3. Ini kita bagi 3, maka diperoleh x ini diperoleh negatif 5 per 3, begitu ya. Nah, berarti kita telah berhasil mendapatkan nilai x sama dengan 2 sama x sama dengan negatif 5 per 3. Nah, jadi begitulah cara teknik pemfaktoran ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat persamaan mutlak gitu ya. Oke, kembali ke persamaan mutlak. Jadi intinya itu di bentuk yang akan kita pelajari ini adalah persamaan mutlak. Itu akan kita bisa bawa ke bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, begitu. Nah, contohnya bagaimana? Oke, contoh ya. Oke, contoh ini semua adalah tentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang pertama bagaimana? Oke, yang pertama ini contohnya begini. Mutlak dari 4x ditambah 1 dipangkatkan 2 dikurangin 5 kali mutlak 4x ditambah 1 dikurangin ditambah 6 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini kan belum pernah ya kita pelajari ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini ada kuadratnya, maka dia bisa diubah ke persamaan kuadrat. Caranya bagaimana? Caranya kita misalkan ambil satu huruf, misalnya P gitu ya. Itu adalah mutlak dari 4x tambah 1 misalnya, oke. Maka berarti mutlak dari 4x tambah 1 kalau dikuadratkan berarti jadi P kuadrat dong. Sementara ini jadi P ya. Nah, maka soal berubah menjadi, ya kan? Maka soal menjadi, oke, ini jadi P kuadrat dikurangin 5P ditambah 6 sama dengan 0, begitu ya. Nah, ini kan ada persamaan kuadrat ya. Berarti kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya ujung kali ujung, 1 kali 6 ya. Sedangkan kalau dijumlahkan hasilnya itu adalah yang di depan P, yaitu negatif 5. Nah, oke, kita berpikir 6 perkalian 6 itu 1 kali 6 2 kali 3. Mana yang ditambah atau dikurang hasilnya bisa 5, bisa 1, 6, bisa 2, 3 ya. Nah, maka kita harus nyoba nih. Oke, contoh misalnya kita 1 dan 6. Oke, 6 dan 1 misalnya ya. 6 dan 1. 6 sama 1 dijumlah hasilnya bisa negatif 5. Berarti 6-nya harus negatif dong. Negatif 6 ditambah 1, negatif 5. Betul ya? Berarti atas juga harus negatif 6. Tetapi negatif 6 kalau dikali 1, hasilnya bukan 6 kan? Hasilnya kan negatif 6, tapi sini 6. Berarti 6 sama 1 keliru. Maka kita hapus gitu ya. Nah, 6 sama 1 kita keliru nih. Hapus gitu ya. Oke.
Maka kita coba 3 dan 2. Oke, 3 dan 2. Supaya dijumlahkan hasilnya negatif 5, berarti harusnya negatif 3 sama negatif 2 dong ya. Berarti atas juga sama, negatif 2. Ini negatif 3 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif. 3 kali 2, 6. Oh, sama ya. Oke, berarti benar nih, negatif 3 sama negatif 2. Berarti kita bikin apa? P sama dengan 0 gitu ya. Maka negatif 3 sama negatif 2 taruh ke dalam. Negatif 3, negatif 2. Maka ini kita peroleh P dikurang 3 sama dengan 0. Atau P dikurang 2 sama dengan 0. Bina ruas P sama dengan 3. Atau bina ruas ini berarti P sama dengan 2. Jadi kita mendapatkan dua buah kasus nih. Bisa P-nya bisa 3, bisa pula 2. Oke, kalau P-nya sama dengan 3, artinya apa? Berarti P itu kan mutlak dari 4X tambah 1 gitu ya. Sama 3 dong ya. Nah, maka ini kita bisa kerja pakai banyak cara ya. Oke, salah satu cara yang paling cepat adalah ini akan jadi plus atau min gitu ya. Maka 4X ditambah 1 jadi negatifnya, atau 4X ditambah 1 itu akan jadi 3 gitu ya. Bina ruas jadi 4X sama dengan negatif 4. Berarti X-nya adalah negatif 1. Bina ruas jadi 4X sama dengan 2. Berarti X-nya adalah 2/4. Sederhanakan 1/2 gitu ya. Kalau untuk P-nya sama dengan 2, berarti mutlak dari 4X ditambah 1 itu hasilnya 2 dong ya. Nah, cara paling cepat kerja ini adalah ini jadi negatif atau positif. Berarti 4X tambah 1 sama dengan negatif, atau 4X tambah 1 hasilnya positifnya begitu ya. Ini pindah ruas jadi 4X sama dengan negatif 3. Berarti X-nya itu adalah negatif 3/4 dong ya. Nah, sedangkan ini pindah ruas jadi 4X sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 1/4. Oke, berarti HP-nya adalah negatif 1, negatif 3/4, 1/4 sama setengah. Oke, selesai gitu ya. Jadi ternyata tidak terlalu sukar juga, asalkan menguasai pemfaktoran untuk menyelesaikan persamaan kuadrat begitu ya. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi ini masih soalnya tentukan himpunan penyelesaian ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat bentuknya mirip-mirip kayak yang tadi, berarti kita bisa misalkan ya. Saya tidak mesti harus P loh ya. Cuma saya senang tulis huruf P. Oke, jadi P sama dengan mutlak X dong ya. Maka ini akan menjadi P kuadrat. Maka soal menjadi apa nih? P kuadrat dikurang P kurang 12 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini bisa difaktorkan, dicari dua buah bilangan. Kalau dikali hasilnya ujung kali ujung, 1 kali min 12 negatif 12. Dua buah bilangan, jika ditambah hasilnya yang tengah, yang depan P, jadi negatif 1 dong ya. Negatif 1. 12 ini kan banyak ya. 1 kali 12 bisa 2 kali 6, 3 kali 4. Mana hasilnya bisa 1, 3, 4 ya. Oke, berarti 4 sama 3. Supaya negatif 1 kalau dijumlahkan, maka 4 ini negatif gitu ya. Betul ya, jumlahan negatif 1. Berarti negatif 4 dikali 3 negatif 12. Betul. Maka kita bikin P negatif 4 dan 3 masukkan ke sini. Negatif 4 sama positif 3. Nah, gitu. Berarti P kurang 4 ini sama dengan 0, atau P ditambah 3 sama dengan 0 ya. Pindah ruas, maka P sama dengan 4, atau ini yang pindah ruas berarti P sama negatif 3. Berarti ada dua yang perlu dikerjakan nih. 4 dan negatif 3-nya nih. Oke, kalau untuk yang P-nya 4, berarti P itu apa? P kan mutlak dari apa ya tadi? Mutlak dari X. Mutlak dari X sama dengan 4. Berarti X-nya negatif 4, atau X-nya adalah 4 dong ya. Kalau untuk yang P-nya adalah negatif 3, berarti mutlak X sama dengan negatif 3. Padahal bilangan mutlak kan selalu hasilnya positif ya. Jadi nggak mungkin hasilnya bisa sama dengan negatif 3 gitu ya, negatif ya, nggak mungkin. Maka ini adalah tak ada X yang memenuhi.
Nah, begitu ya. Tak ada nilai X yang memenuhi. Berarti X yang memenuhi cuma negatif 4 dan 4. Berarti tinggal tulis HP-nya. Negatif 4. Satu lagi adalah 4. Nah, begitu ya. Oke, mungkin kita perlu lihat satu contoh soal lagi. Oke, ini soalnya masih menanyakan yang sama, yaitu mencari himpunan penyelesaian. Oke, kalau kita perhatikan ini berarti membuat kita berpikir untuk pemisalan gitu ya, karena kuadrat tambah sekian. Oke, berarti kita misalkan P-nya itu adalah mutlak dari X dikurang 1. Maka ini soal menjadi jadi apa? Jadi 2P kuadrat ditambah P dikurang 15 sama dengan 0 ya. Oke, ini kalau difaktorkan jadi gimana ya? Oke, jadi dikalikan hasilnya itu adalah ujung kali ujung. 2 kali negatif 15. Negatif 30. Sedangkan kalau dijumlah itu adalah yang di depan koefisien P. Apa di depan P koefisiennya ya? 1 ya. 1. Nah, sekarang 30 ini kan perkaliannya banyak ya. Apa aja nih? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Ya kan? Yang jumlahnya 1 itu cuma 56 ya. Nah, jadi 6 sama 5. Oke, supaya 1 maka 5-nya yang dimin dong ya. Dijumlahkan 1, betul ya. Berarti atasnya ikut. Dikalikan negatif 30, benar ya. Nah, maka ini karena ada 2-nya, maka tertulis apa? 1/2, 2P, 2P. Oke. Nah, ini 6 dan negatif 5 tinggal dimasukkan ke sini nih. Positif 6, negatif 5. Ini 2 sama 6 ini sama-sama habis dibagi 2. Maka kita bisa keluarkan 2. Jadi bagi 2. P tambah 3. Kalau kita kali masuk, hasilnya sama ya. Nah, tetapi di depan saya masih ada setengah ya. Setengah kali 2 kan 1. Oke, maka kita perlu ini. Berarti P tambah 3 sama dengan 0 atau 2P dikurang 5 sama dengan 0. Pindah ruas negatif 3 atau pindah ruas 2P sama dengan 5 bagi 2. P-nya adalah 5/2. Oke. Untuk apa? P sama dengan negatif 3. P-nya itu apa? P-nya adalah mutlak dari X kurang 1. Ya. Oke. Berarti sama dengan negatif 3. Nah, mungkin. Mutlak itu nggak mungkin hasilnya negatif. Ya kan? Jadi tak ada X yang memenuhi. Nah, berarti sisa satu lagi. Untuk apa? P-nya adalah 5/2. Pada P itu adalah mutlak dari X kurang 1 ya. Sama dengan 5/2 ya. Berarti ini sama dengan positifnya atau sama negatifnya? Berarti X kurang 1 sama dengan negatif 5/2. Atau X kurang 1-nya sama dengan positifnya. Tinggal pindah ruas nih. Berarti X sama dengan 1 dikurang 5/2. Atau ini X sama dengan 1 ditambah 5/2. Oke, 1 kurang 5/2 itu adalah negatif 3/2. 1 ditambah 5/2 itu adalah 7/2. Oke. Nah, jadi HP-nya apa? Jadi HP-nya adalah, nah, tinggal tulis ya. HP-nya adalah hanya itu ya, negatif 3/2. Satu lagi adalah 7/2. Oke. Oke, bentuk lain yang melibatkan pemfaktoran gitu ya. Oke, anggaplah contoh nomor 4 gitu ya. Oke. Jadi soalnya bagaimana? Soalnya mutlak dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan mutlak dari x kuadrat ditambah 8x dikurangi 5 gitu ya. Oke, jadi ini kerjanya bagaimana? Oh ya, sama ya, soalnya adalah menentukan himpunan penyelesaian. Oke, caranya bagaimana? Ada dua cara sebenarnya. Oke, cara pertama dulu deh. Cara selisih kuadrat. Oke, cara selisih kuadrat. Jadi kalau selisih kuadrat berarti kedua ruas kita kuadratkan. Maka dia akan berubah menjadi mutlaknya hilang, tapi kuadrat gitu ya. Nah, masih ingat ya? Ini kalau kita kuadratkan aja muncul X pangkat 4 akan menyulitkan. Maka kita pindah ruas saja sebagai selisih ya. Oke. Kurang apa? Jadi sama dengan 0 kan? Ini kan berarti dia selisih kuadrat ya, masih ingat selisih kuadrat ya. Jadi apa?
A kuadrat dikurangin B kuadrat itu akan menjadi A plus B kali A min B. Maka ini A, ini B. Oke, maka jadi versi penjumlahannya, jadi ini A-nya, oke, ditambah dengan B-nya. Nah, ini B-nya. Oke. Lalu kemudian kurung yang berikutnya A-nya. A itu adalah 3x kuadrat tambah 2x kurang 1, itu A ya. Dikurangin B, tapi B-nya 3 barang. Kalau dikurang berarti minnya kali masuk. Maka jadi min x kuadrat min 8x plus 5. Nah, gitu ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. 3x kuadrat ditambah x kuadrat kan jadi 4x kuadrat. 2x dengan 8x jadi 10. Min 1 sama min 5 jadi min 6. Sedangkan ini 3x kurang x kuadrat jadi 2x kuadrat ya. Ini 2x sama min 8x jadi min 6. Ini min 1 sama 5 jadi plus 4. Oke. Nah, maka setelah itu kita akan memperoleh apa? Ini sama dengan 0 atau ini yang sama dengan 0 ya. Jadi 4x kuadrat tambah 10x kurang 6 sama dengan 0, atau ini yang sama dengan 0. 2x kuadrat min 6x tambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi ini bisa difaktorkan, tapi ini 4, 10 sama negatif 6 sama 0 dapat dibagi 2 semua ya. Habis ya dibagi 2, maka kita bagi 2 saja biar sederhana. 2x kuadrat ditambah 5x dikurangin 3 sama dengan 0 bagi 2, 0. Oke ya. Ini juga sama ya, habis dibagi 2 semuanya nih ya, bagi 2. Jadi x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan ya seperti biasa ya. Oke, jadi dikalikan, mungkin di sini aja kecil-kecil, dikali hasilnya ujung kali ujung. Negatif 6. Dijumlah hasilnya adalah yang tengah 5. Berarti apa nih? 6 sama 1. 6 sama 1 negatif 6. Oh, 6 sama negatif 1. Oke. Betul ya? 6 tambah negatif 1, 5. 6 kali negatif 1 negatif 6. Oke, berarti setengah kurung buka 2x. 2x sama dengan 0 apa? 6 dan negatif 1. 6 negatif 1. Ini keluarkan 2, x tambah 3, 2x kurang 1. Oke, setengah kalau dikalikan dengan 2, 1, berarti dapat x tambah 3 sama dengan 0, atau 2x kurang 1 sama dengan 0. Berarti diperoleh x-nya adalah negatif 3, atau ini 2x sama dengan 1 bagi 2, 1/2. Atau yang ini kita pikirkan dikalikan hasilnya adalah yang ujung kali ujung 2. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Oke, negatif 3. Maka 2 sama 1. Supaya negatif 3 dua-duanya dikasih min. Betul, min 2 kali min 1, 2. Betul. Maka ini keluar x sama x ya, kurung ya. Nah, yang kita dapatkan ini masuk sana, negatif 2 dan negatif 1 ya. Berarti x kurang 2 ini sama dengan 0, atau x dikurang 1 yang 0. Pindah ruas dapat x sama dengan 2, atau ini x sama dengan 1 ya. Nah, berarti ini semua ini HP-nya nih. Oke, jadi apa nih? Negatif 3 setengah 1, 2. Nah, gitu ya. Oke. Mungkin tadi saya bilang ada 2 cara kan. Ini cara sisi kuadrat nih. Nah, cara satu lagi apa? Nah, mungkin saya tulis ulang lah soalnya ya. Oke. Nomor 4 ya. Oke, tulis ulang soalnya. 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 mutlak itu ya. Itu ada mutlak dari x kuadrat ditambah 8x kurang 5. Oke. Oke, cara satunya adalah dengan memanfaatkan kenyataan bahwa mutlak adalah ini sama dengan positifnya sama dengan negatifnya. Berarti yang pertama adalah yang sama dengan positifnya. Jadi negatifnya dulu ya. Ini barang ini, oke. Yang sebelah kiri ini itu sama dengan negatifnya, negatif dari ini gitu ya. Maka ini minnya kali masuk, jadi min x kuadrat min 8x plus 5. Pindah ruas gitu ya. Maka diperoleh 3x kuadrat tambah x kuadrat 2x tambah 8x min 1 kurang 5.
Oke, 4x kuadrat ditambah 10x dikurangi 6. Sama ya dengan yang tadi dong. Ini ya. Oke, tinggal kita bagi 2 saja. Oke ya. Bagi 2, maka dapat 2x kuadrat ditambah 5x dikurangin 3 sama dengan 0. Lalu kerjanya sama persis dengan yang tadi ya. Jadi saya tinggal kopas saja. Saya kopas saja. Oke ya. Jadi sama persis. Oke, jadi tidak usah dikerja ulang. Oke. Nah, lalu yang satunya lagi adalah yang versi apa? Yang versi positifnya. Jadi kiri ini apa? 3x kuadrat ditambah 2x kurang 1 ini akan sama dengan positifnya, yaitu sama dengan x kuadrat tambah 8x kurang 5. Pindah ruas, maka jadi 3x kuadrat kurang x kuadrat. Ini 2x kurang 8x, ini min 1 sama min 5 pindah jadi plus 5. Oke, kondisionalkan jadi ini jadi min 6 jadi plus 4. Oke, sama persis dengan yang di atas ya, kemudian dibagi 2 dapat x kuadrat kurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Ini tinggal difaktorkan persis ya. Ini persis ya kan, kayak persis, jadi saya tinggal copy saja. Nah, oke. Dengan copy saja persis ya. Nah, maka sudah dapat jawabannya, tinggal tulis HP. Gitu ya. Apa? Negatif 3 setengah 1 sama 2. Oke, jadi saya pikir untuk kali ini sekian sampai di sini. Berarti materi kita mengenai persamaan nilai mutlak sudah selesai. Dan akan dilanjutkan tentang pertidaksamaan nilai mutlak di video berikutnya. Oke, terima kasih.